GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita sedang menikmati suasana pagi dan kita ini habis camping juga di sini. Nih, jadi semalam itu kita diterjang badai loh teman-teman, tapi masih kuat, masih kokoh, masih aman. Kita di sini selain diguyur hujan juga, yaitu tadi anginnya kenceng banget teman-teman pas tadi malam, makanya kita nggak bisa terlalu jauh untuk ngonten. Tadi targetnya sih sebetulnya ada spot di beberapa titik sini yang pengen saya datengin juga, cuman karena kondisi malam itu tidak memungkinkan, jadi kita cuma camp biasa aja di sini teman-teman. Tapi tidak ada salahnya untuk pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang memang baru-baru kali ini menimpa salah satu petani lah ya di daerah Cianjur yang memang tidak terlalu jauh. Jadi ini juga kebetulan banget masuk ke DM Instagram saya, makanya ini saya kembali menghimbau buat teman-teman jangan sungkan, jangan ragu apabila dari teman-teman mau itu kerabat, keluarga, siapapun itu yang memang mengalami musibah tergigit ular berbisa, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada saya. Ya walaupun mungkin saya bisa telat untuk ngebalesnya dan lain-lain, tapi seenggaknya saya bisa cek dan ya syukur-syukur saya bisa ngebantu teman-teman untuk memberikan solusi terhadap gigitan ular berbisa. Karena untuk jenis gigitan ular berbisa ini macam-macam dan kita juga harus tahu bagaimana langkah-langkah pertamanya, terus harus bagaimana. Maka dari itu di sini saya juga akan ngasih tahu sedikit kasus yang saat ini terjadi dan memang itu awalnya nge-DM saya teman-teman, sehingga saya tahu harus memberikan solusi apa, harus seperti apa kepada korban. Nah seperti ini. Jadi kemarin itu bukan dulu ya, kemarin beberapa hari ada DM di Instagram. Jadi DM-nya ini baru saya buka gitu setelah beberapa hari juga, tapi ternyata memang korbannya ini masih dirawat di rumah sakit. Dan ketika saya lihat dari kronologisnya, jadi korban ini tergigit oleh jenis ular pit viper. Dan yang masih menjadi pertanyaan adalah di sini tuh ular jenis vipernya ular jenis viper apa gitu. Nah disinilah yang harus teman-teman ingat juga. Jadi ketika kalian mengalami gigitan ular berbisa, sebisa mungkin kalian itu tahu jenis ularnya yang menggigit itu bentuknya seperti apa, coraknya seperti apa, karena itu yang akan menjadi patokan nanti ketika pihak rumah sakit ataupun tim medis menindaklanjuti daripada kasus kalian gitu teman-teman. Jadi harus tahu minimal ya di lokasi lah ketika tergigit, di foto atau bagaimana gitu, ingat jenis ataupun bentuk ularnya itu seperti apa, karena itu nanti akan ditanya gitu. Itu kenapa akan ditanya berkaitan dengan penanganan serta tersedia apa tidaknya antiserum di pihak medis gitu. Karena saya ingatkan lagi, di rumah sakit di Indonesia khususnya, ya jangan jauh-jauh lah di daerah saya pribadi gitu. Jadi tidak semua rumah sakit itu punya antiserum gitu, tidak sembarangan juga. Walaupun ya itu cuma ada satu anti bisa ular yang mengcover 3 jenis ular, untuk ular gibug, untuk ular kobra, dan untuk ular welang. Selebihnya untuk jenis-jenis ular berbisa lainnya itu belum ada teman-teman. Makanya di sini juga teman-teman harus tahu. Maka itu saya tekankan lagi biar tahu gitu, bahwa nggak semua ular berbisa di Indonesia itu ada anti bisanya. Nah seenggaknya kalaupun misalnya yang menggigit itu nggak ada anti serumnya,
kita sudah tahu penanganan awalnya seperti apa gitu, untuk meminimalisir ke tingkat yang lebih parah. Karena saya juga yang kemarin terakhir itu tergigit oleh jenis ular viper yang memang nggak ada antibisanya gitu. Nah, tapi saya masih bisa selamat, saya masih bisa normal karena untuk pada saat itu saya melakukan proses pertolongan pertama yang sering saya jelaskan, imobilisasi itu gitu. Serta ada beberapa treatment lain lah yang memang di video saya kan itu sudah dijelaskan, sudah diperlihatkan pada saat saya tergigit oleh jenis ular berbisa. Nah, jadi kita coba lihat kembali di sini ada beberapa video dan gambar yang dikirimkan oleh keluarga korban, dan ini posisinya sudah di rumah sakit, teman-teman. Kalau saya ngelihat dari efek yang ditimbulkan dari gigitan ular berbisa ini adalah fix perbuatan jenis ular viper. Karena ular viper ini berbeda dengan ular-ular Elapidae seperti ular kobra, king cobra, welang, weling, dan lain sebagainya. Jadi untuk ular viper ini adalah ular yang memiliki bisa hemotoksin. Jadi hemotoksin ini adalah ular yang memiliki bisa menghancurkan sel darah serta merusak jaringan kulit. Makanya di sini efeknya itu seperti orang yang terkena luka bakar. Itu adalah salah satu ciri-ciri memang ketika digigit oleh ular jenis viper. Dan yang lebih ngerinya lagi, jadi bisa sampai ke fase sistemik atau bisa ke fase nekrosis, bisa ke fase pembusukan. Beberapa kasus juga kan kalian juga mungkin sudah tahu lah kayak gimana efek tergigit ular viper tanah. Walaupun itu juga sudah ditangani, tapi tetap aja bisa berakibat fatal, bisa berakibat menghilangkan anggota organ tubuh kita kalau tidak ditangani secara tepat. Gitu teman-teman. Ya, ini juga kalau yang saya lihat udah banyak gelembung-gelembung seperti luka bakar. Ini ciri khas digigit ular viper. Cuma masalahnya adalah di kasus ini tuh korban tidak spesifik gitu melihat di lokasi jenis ularnya ular apa gitu, sehingga ini agak memperhambat untuk proses penanganan korban gitu teman-teman. Yang pada akhirnya setelah pihak keluarga saya kasih tahu untuk menyelidiki lagi dan melihat di TKP, ternyata ditemukannya itu adalah jenis ular viper Trimeresurus albolabris atau si ular viper hijau ekor merah atau ular bungka dan lain-lain. Fix di situ tuh ada ularnya gitu teman-teman. Berarti memang tergigitnya itu sama itu. Gitu, dan memang ular tersebut juga saya sudah pernah merasakannya, efeknya juga kurang lebih hampir sama dengan ini, cuman mungkin karena posisinya pada saat itu saya spontan kegigit, langsung ditangani, langsung nggak banyak pergerakan sehingga tidak terjadi efek seperti di gambar ini gitu. Nah, kenapa ini bisa berdampak seperti ini? Karena yang pertama mungkin korban ketika tergigit tidak terlalu menghiraukan rasa gigitan tersebut, apalagi ini di bagian kaki, sehingga melakukan banyak aktivitas yang ketika melakukan banyak aktivitas setelah tergigit ular berbisa tentunya bisa akan cepat menyebar. Nah, itulah fungsinya imobilisasi dan fungsinya kalian tahu gimana penanganan pertama ketika tergigit ular berbisa. Minimal kalian tuh jangan banyak gerak gitu pada anggota tubuh yang tergigit, sehingga meminimalisir agar bisa tidak cepat menyebar masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi seperti itu teman-teman, sudah dicek kronologisnya ke TKP, ternyata pelakunya ada. Akhirnya disimpulkanlah di situ gigitan ular berbisa ular viper Trimeresurus albolabris. Tapi yang awalnya nyangkanya itu adalah tergigitnya itu sama ular gibuk gitu. Karena memang di lokasi juga kata beberapa penuturan tuh banyak juga jenis-jenis ular ranjau tanah atau si ular gibuk itu. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngelihat kondisinya setelah 5 hari nih. Korban masih merasakan sakit yang sangat hebat dan efeknya juga masih belum ada penurunan yang signifikan gitu. Masih justru di sini malah naik ke bagian paha gitu teman-teman. Yang tadinya cuma di bagian betis, sekarang naik ke bagian paha. Nah, di sini juga ada gambar-gambarnya. Tuh, ini videonya juga ada. Ngeri.
Jadi tapi yang pada intinya dari kasus ini, yang pertama saya bisa memberitahu gitu teman-teman kepada keluarga korban langkah apa yang harus dilakukan, walaupun memang ini sudah telat sebetulnya penanganannya, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya saya ngasih tahu tuh agar si korban itu imunnya itu jangan drop gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya imun kita drop, terus kita juga lebih tidak ada asupan ke dalam tubuh kita, itu justru imun kita akan lebih drop lagi gitu teman-teman. Makanya saya sarankan kepada keluarga korban, yang pertama, jadi korban itu banyakin minum, banyakin makan makanan yang memang bergizi, yang membuat tubuh imunnya itu lebih bagus, lebih naik lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tempuh jalur medis. Kalau misalnya memang medis di setempat atau rumah sakit setempat itu sudah memfasilitasi gitu. Karena insya Allah kalau misalnya untuk kasus gigitan ular berbisa seperti ini, asalkan teman-teman melek aja, misalnya tahulah nomor yang bisa dihubungi seperti apa, apalagi di daerah Jawa Barat, nanti teman-teman bisa DM ke saya. Karena di sini juga saya beberapa kali membantu kasus-kasus gigitan ular berbisa seperti ini gitu. Jadi jangan sungkan kalau misalnya di daerah kalian ada yang mengalami gigitan ular berbisa, hubungi saya. Ya syukur-syukur saya bisa ngebuka DM-nya gitu teman-teman gitu. Jadi itulah kendalanya. Makanya masyarakat di daerah kita itu masih minim terhadap pengetahuan jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa gitu. Terus yang tadi, penanganan utama ketika tergigit oleh ular berbisa itu seperti apa? Oh iya, mungkin nanti kita juga bakalan perlihatkan video ketika saya tergigit oleh ular berbisa Trimeresurus albolabris yang memang itu mengalami pembengkakan tapi nggak sampai ke fase sistemik gitu teman-teman. Nanti mungkin saya bisa tayangkan videonya, sekaligus juga bentuknya kayak gimana sih si ular viper ini. Bahkan kemarin itu terakhir di mungkin 1 tahun ke belakang, saya juga sempat membantu proses persalinan, karena si ular viper ini kan jenis ular yang ovovivipar. Di situ saya bantu proses dia melahirkan, sampai ada beberapa ekor yang saya bantu gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama video-videonya, kalian bisa simak video berikut ini. Jadi bisa dibedakan antara jempol di bawah dengan yang di atas. Beda ya kameramen? Beda banget. Tuh, jadi kalau yang ini ketika digerakkan ini agak sedikit sakit teman-teman. Tuh dari jari-jarinya pun ini berbeda. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh di mana saya selalu mengatakan kepada teman-teman langkah apa sih yang harus dilakukan ketika tergigit oleh ular berbisa. Ya, seperti inilah yang harus dilakukan teman-teman. Nah, agar pergerakan tangan kita ini tidak terlalu banyak bergerak. Nah, seperti halnya ketika patah tulang, jadi kita hanya tinggal menyimpan media seperti kayu yang memang rapi, sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi 2. Setelah itu nanti diikat di bagian dalam. Setelah diikat nanti baru bisa dibalut seperti ini, bisa juga nggak dibalut teman-teman, tergantung jenis ular yang menggigit gitu teman-teman. Karena kan ini posisinya sebetulnya ketika dibalut seperti ini tuh panas teman-teman, karena kulitnya ya semakin membengkak, tangannya juga semakin membengkak teman-teman. Tapi yang saya rasakan baru sampai dengan ketiak ini aja nih teman-teman. Nah, di sini udah ada benjolan seperti kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu kakacangen atau sesekelan. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu hal yang wajar ketika ada racun yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itu akan dihalangi oleh si kelenjar getah bening yang berbentuk bulat seperti ya sebesar kelereng lah, kelereng. Nah, dia ini adalah fungsinya untuk menahan racun agar tidak menjalar ke bagian atas. Kalau di kaki biasanya di selangkangan, kalau di tangan biasanya di ketiak. Nah, jadi itulah yang saya rasakan teman-teman. Dan ya sebetulnya semalam pun saya nggak terlalu tidur gitu teman-teman, karena memang menahan rasa sakit dari si ular viper hijau ekor merah ini teman-teman. Dan ini sekali lagi kita tidak apa ya teman-teman, kontennya konten dadakan, tidak direncanakan, tapi karena memang di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana
cara atau langkah ketika tergigit oleh ular hijau ekor merah itu, prosesnya itu harus diapain, harus bagaimana, nah imobilisasi itu seperti apa. Nah, seperti inilah jawabannya teman-teman. Oh. Tuh. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu dampak daripada gigitan ular viper hijau ekor merah atau si Trimeresurus albolabris. Nah, kalau saya kan di sini ada cincin di sini teman-teman. Nah, harusnya ketika tergigit itu harus cepat-cepatnya tuh dibuka teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya ke area yang lain itu akan membengkak seperti ini. Nah, ini pun sudah ikut membengkak dan alhasil ini menjadi salah satu hambatan nih teman-teman buat beredarnya darah teman-teman, sirkulasi darah. Harusnya ketika ada benda-benda seperti ini dibuka. Apalagi kalau ada jam tangan, ada gelang, ya, itu harus dibuka teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini rasanya benar-benar luar biasa. Ini bisa dilihat coba bagian jempolnya di bagian sebelah sini, ini benar-benar ngejendol banget kelihatan ya. Tuh. Ngejendol banget, beda dengan jempol yang satu ini teman-teman. Tuh. Beda ya. Nah, seperti itulah teman-teman untuk video-video saya yang memang itu akibat efek gigitan ular berbisa Trimeresurus albolabris atau si ular bungka. Jadi ini adalah salah satu ular yang banyak sekali terdapat di daerah kita, terutama di daerah Jawa Barat. Dan ular ini adalah salah satu ular viper yang memang di Indonesia sendiri belum ada anti serumnya. Tapi walaupun demikian, ketika tergigit, kalaupun kita sudah tahu proses penanganannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, insya Allah aman. Seperti yang ada di video saya teman-teman. Jadi itu saya tidak melakukan apa ya teman-teman ke rumah sakit dan lain sebagainya, karena saya tahu kalau di rumah sakit itu nggak bakalan ada anti serumnya gitu. Makanya saya treatment sendiri dengan langkah saya sendiri dan dengan beberapa teknik yang saya pelajari. Oke, jadi buat teman-teman ini adalah salah satu pelajaran juga. Kita harus tahu jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa yang ada di sekitar kita. Intinya kita harus melek internet, karena sekarang internet sudah bisa diakses siapa saja kan. Jadi kalian sudah bisa tahu. Karena yang namanya ular itu kita tidak tahu ya, bisa ada di depan rumah, di belakang rumah, apalagi yang memang lokasinya tuh ada di kebun-kebun ataupun di semak belukar lah di sekitar rumahnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.